Oke, kita teruskan. Nah, misalnya kalau fabel fiksi ilmiah ini, misalnya contohnya itu, misalnya ada tupai, ada hewan, tapi seperti profesor gitu ya, pakai jas putih, kemudian dia penelitian cairan dicampurkan dan sebagainya dan sebagainya, kemudian muncullah sebuah ilmiah. Nah, itu fabel fiksi ilmiah. Nah, kalau ini hanya berupa hiburan. Nah, itu ya. Nah, sekarang strukturnya apa sih gitu ya? Struktur itu berarti bagiannya itu apa? Itu bagian dari teks fantasi itu apa? Nah, strukturnya teman-teman bisa lihat juga biar langsung teman-teman pahami. Strukturnya itu ada di halaman 116 teman-teman. Pertama ada orientasi. Orientasi itu biasanya pengenalan, ya, pengenalan dari tokoh tersebut, biasanya begitu teman-teman ya. Ada di halaman 116 dan 117 teman-teman bisa lihat ya. Orientasi itu biasanya pengenalan. Alkisah, hiduplah seorang kancil, dia bersifat baik, cerdik. Nah, itu adalah orientasi. Paham ya? Ada contohnya teman-teman di halaman 116, teman-teman bisa dibaca tuh, udah dikotakin ya. Kemudian berikutnya komplikasi. Komplikasi itu adalah munculnya masalah. Munculnya masalah misalnya gini, kancil ingin menyeberangi sungai, itu masalah. Masalahnya muncul gitu ya. Gitu. Nah, itu komplikasi. Ada juga di halaman 116, teman-teman bisa dibaca. Kemudian klimaks. Klimaks itu puncaknya masalah. Si kancil punya solusi, mau menyeberangi sungai dengan menyuruh buaya suruh berjejer. Kemudian si kancilnya naik ke punggung buaya 1, 2, 3 sampai dia sampai dia bisa sampai di tepi sana gitu. Nah, itu berarti klimaksnya. Klimaksnya itu dia kancil mau dimakan oleh buaya. Kemudian resolusi. Resolusi itu selesainya gimana, penyelesaiannya gimana teman-teman. Nah, itu ya, itu resolusi. Resolusinya si kancil menaiki punggung buaya satu persatu hingga dia bisa sampai ke ujung sana. Itu kemudian kancil langsung pergi. Nah, itu salah satu resolusi. Nah, jadi strukturnya apa saja? Pertama orientasi, pengenalan, konflik, munculnya masalah, klimaks, puncaknya masalah, resolusi, penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ada juga unsur intrinsik, unsur yang membangun dalam cerita. Nah, artinya teman-teman, unsur intrinsik itu adalah unsur dari dalam. Maksudnya unsur yang ada di dalam cerita, yang harus ada di dalam cerita itu apa saja. Itu yang disebut dengan unsur intrinsik. Ada di halaman 117, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah cerita. Jadi masalah yang pokok, pembahasannya apa? Nah, itu adalah tema teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh. Nah, ini ya, terhalang di sini. Tokoh itu artinya ada di halaman 117 teman-teman. Gitu ya. Nah, tokoh itu adalah orang yang berperan ya. Binatangnya apa saja. Kemudian berikutnya adalah penokohan. Penokohan itu adalah sifat. Sifat dari binatang itu gimana? Sifat dari tokoh itu gimana? Kemudian setelah penokohan adalah alur atau plot. Alur itu adalah jalannya cerita. Gimana ceritanya, jalannya? Apakah si hewan tersebut itu menceritakan ke depan, masa depan dia, atau dia berbicara tentang masa lalu dia? Makanya alur itu terbagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah latar. Latar itu adalah ini teman-teman. Latar itu adalah tempatnya. Tempatnya di mana aja, itu latar. Latar atau setting itu tempatnya. Misalnya di hutan, di kamar, di rumah dan sebagainya, itu latar. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan. Pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut itu apa, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Itu adalah unsur intrinsik, unsur yang harus ada di dalam cerita. Jadi teman-teman ketika membuat cerita itu harus ada nih tema, tokoh, penokohan gitu ya, alur, latar dan amanah itu harus ada. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada unsur kebahasaan teman-teman ya di halaman
119, kemudian 120 dan 121. Nah, saya gabungkan ya teman-teman. Ada yang disebut dengan kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan sesuatu, mendeskripsikan warna, ukuran, nah, terus kemudian menampilkan fisik, kepribadian. Nah, ini adalah sifat. Gitu ya. Sifatnya apa? Warnanya apa? Itu sifat berarti. Ukurannya apa? Berarti kan sifat. Kemudian fisiknya gimana? Sifat. Kepribadiannya gimana? Nah, sifat. Paham ya? Warna kancil coklat, ukurannya misalnya tingginya 1 meter misal gitu ya. Terus kemudian penampilan fisiknya gagah dan sebagainya, kan itu sifat. Kepribadiannya dia baik, dia ini, dia itu sifat. Kemudian ada kata keterangan. Nah, kelas kata yang memberikan keterangan kepada orang lain, keterangan tempat dan waktu. Nah, ini yang menceritakan keterangan di sini maksudnya waktunya jam berapa, waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu adalah keterangan. Kancil pagi hari, kancil mulai menelusuri hutan. Nah, berarti waktunya apa? Pagi hari gitu ya. Keterangan tempatnya apa? Di hutan. Itu ya, paham ya? Kemudian kata keterangan transitif. Transitif. Kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek objek. Misalnya buaya itu memangsa seekor rusa. Nah, jadi memangsa ini yang disebut dengan kata transitif, gitu ya. Jadi transitif itu perlu objek, gitu ya. Jadi kata kerjanya adalah memangsa. Memangsa apa? Harus ada, berarti rusa. Nah, ini adalah kalimat transitif. Kemudian ada kalimat intransitif. Kalau kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh, singa itu tidur. Ada nggak apa? Singa jadi subjek, tidur jadi predikat, ya kan? Jadi nggak perlu tidur apa, nggak ada. Tapi kalau buaya memangsa rusa, ini adalah kalimat transitif yang perlu objek, harus ada objek. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga. Dari cerita suka disebut ia dia, nah, orang yang dibicarakan. Nah, itu kira-kira maksudnya gini, ada kancil sama buaya. Terus terakhirnya itu ada orang yang bicara. Kancil pun langsung pergi. Buaya pun ternyata merasa kecewa. Dan nah, itu yang disebut dengan orang ketiga. Paham ya? Gitu. Baik, itu unsur kebahasaannya. Kemudian terakhir menyusun teks fabel. Bagaimana cara kita menyusun teks fabel? Teman-teman harus bisa nih membuat teks fabel. Pertama, menentukan bahan untuk menulis fabel. Artinya pengalaman pribadi boleh dijadikan sebagai fabel. Pengalaman orang boleh, berita di TV, koran, majalah boleh. Artinya tentukan dulu mau ceritanya tentang apa. Yang kedua, mengembangkan garis besar karangan alur. Nah, artinya dari saya mau bercerita tentang di kebun paman, ya boleh. Nah, ceritanya tentang apa nih? Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, menulis pembukaan cerita fabel, perkenalan atau yang disebut dengan orientasi. Kemudian menghidupkan tokoh dengan dialog. Ada dialog antara A dengan B, antara kancil dengan apa. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Artinya latarnya itu tempatnya jangan hanya satu tempat. Di mana disebutkan lagi. Nah, itu kira-kira biar seru kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah menulis penyelesaian. Artinya diselesaikan tuh. Gitu. Nah, itu ya, itu menyusun teks fabel. Cara menyusunnya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke, terima kasih karena selesai ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya belum jelas, boleh ditonton kembali video ini. Sehat selalu, jaga kondisi, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu teman-teman, tolong ditonton dengan baik ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat teks fabel. Baik, demikian kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.